Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deula Naridai, NPM 234111906. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Dharma Wangsa. Saya sedang berada di kampus saya, yaitu Universitas Dharma Wangsa. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Sebelum kita memasuki penjelasan tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi merupakan perilaku yang hanya mementingkan dirinya sendiri, perilaku yang banyak merugikan orang lain. Korupsi ini merupakan hal yang negatif lah. Maka dari situlah pemerintah membuat program pendidikan anti korupsi itu guna untuk memberantas korupsi. Oke, pendidikan korupsi merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Nah, nilai-nilai yang dimaksud itu ada 9 yang dikemukakan oleh KPK. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat adil, yang kelima berani, yang keenam peduli, yang ketujuh kerja keras, dan yang ke-8 itu kesederhanaan, dan ke-9 mandiri. Korupsi itu memiliki beragam bentuk, yang dimana menurut pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu terdapat 7 jenis atau bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima itu perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh itu gratifikasi. Oke, selanjutnya faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi. Terjadinya korupsi itu memiliki faktor-faktor penyebab. Bahwa terjadi korupsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu aspek perilaku individu, yang kedua itu aspek kelembagaan pemerintahan daerah, yang ketiga itu aspek penerapan perundang-undangan, dan yang keempat itu aspek pengawasan. Lalu terdapat juga dampak apabila dilakukannya tindakan korupsi. Yang pertama itu dampak ekonomi, lalu dampak sosial, lalu setelah itu dampak korupsi dalam penegakan hukum. Oke, selanjutnya korupsi itu bisa diberantas oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi. Jadi pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan di semua jalur pendidikan, baik formal maupun itu non formal, dan bisa juga informal. Namun karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku anti korupsi, seperti nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, lalu keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan, dan komitmen dapat disemaikan secara subur melalui kebudayaan sekolah. Pendidikan anti korupsi ini dalam konteks termasuk dalam kategori pendidikan nilai. Hal ini dapat dimengerti karena yang ingin dikejar oleh pendidikan anti korupsi tidak lain adalah membentengi anak-anak dari perilaku koruptif dengan membekali nilai-nilai luhur sebagaimana dikembangkan oleh pendidikan nilai. Oke, begitu penjelasan saya mengenai pendidikan anti korupsi.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.